Video ini dipersembahkan oleh paramudita.com. Berhidroponik menjadi semakin mudah. Kebetulan untuk area Lombok mungkin temperaturnya sekitar itu ya Pak. Tapi untuk di Jawa itu pada saat kemarin yang cuaca sangat ekstrim itu, ada badai El Nino segala itu kurang lebih bisa sampai 40, di atas 40 Pak. 40, 42. Ada yang beberapa daerah dataran rendah yang sampai 42. Nah, memang itu cukup mematikan karena kita sudah terlena di musim sebelumnya itu hawanya dingin Pak, sempat hawanya cukup dingin. Nah, sebetulnya untuk mengatasi itu kuncinya adalah di instalasi Pak. Makanya kalau teman-teman yang ada bergabung di grup Facebook Paramudita Community di Facebook ya, yang saya kelola sendiri, saya selalu menekankan bahwa hati-hati pakemnya instalasi ini. Jadi aturan-aturan dasarnya instalasi ini tolong diikuti dulu, diterapkan di kebunnya dulu, setidaknya tanaman kita selamat dulu. Prinsip saya itu yang penting kebun ini selamat dulu sayurnya, hasil, kualitas dan lain sebagainya itu karena ini kondisi khusus, jadi abaikan dulu, yang penting ada panen dulu supaya cash flow-nya tetap masuk. Masalah itu nanti perbaikan lebih mudah. Nah, kuncinya sebetulnya ada di antara debit air input dan ukuran volume tandon. Volume air di dalam tandon. Bukan ukuran tandonnya ya Pak, tapi air yang ada di dalam tandon. Biasanya dari pengalaman yang kemarin, untuk teman-teman yang sudah berhasil melewati masa-masa itu, yang penting debit airnya itu bisa mencapai kurang lebih sekitar setidaknya di atas 3-4 liter per menit per jalur. Memang kalau teman-teman yang mungkin pemain hidroponik yang lama itu, para sesepuh-sesepuhnya itu mengajarkan kan minimal 2 liter per menit. Tapi apapun, bagaimanapun yang namanya alam itu kan berubah terus. Nah, untuk alam-alam yang seperti sekarang ini nggak ada. Di zaman saya hidroponik kira-kira 7 tahun, 8 tahun yang lalu nggak ada Pak. Baik secara alam maupun hamanya, hama penyakitnya. Zaman saya awal-awal berhidroponik itu nggak pernah dengar ada yang namanya trips menyerang selada. Itu nggak ada. Trips itu selalu ketemunya kalau nggak di cabai, melon, tomat, hanya ada di tanaman-tanaman itu. Tapi sekarang ini sudah larinya ke selada. Jadi memang ada pergeseran-pergeseran yang perlu kita adaptasi juga. Nah, pertama ya tadi masalah debitnya itu. Kalau Bapak bermainnya di DFT, ini tadi aturan untuk NFT ya Pak, 3 liter, 4 liter per menit itu. Tapi kalau Bapak itu bermainnya di DFT, instalasinya di DFT, setidaknya harus lebih daripada itu. Karena bagaimanapun DFT itu kan pipanya ada genangan air di situ. Kalau pipa itu ada genangan air, bayangannya begini Pak, kita punya wadah air, tempat air, dan itu dipanasin terus-menerus, otomatis airnya ini akan lebih cepat panas. Nah, kita nggak mau ini. Itu sebabnya kenapa kok saya ngomong debit airnya itu bisa gede sekali, 4 liter. Kalau DFT itu bisa 4 liter sampai 5 liter per menit. Karena kita itu tujuannya memaksa air didorong supaya air itu sesegera mungkin balik ke tandon lagi. Makanya belum sampai terlalu panas sudah harus balik ke tandon. Itu yang pertama. Yang kedua, ukuran tandon Pak. Ukuran tandon itu harus benar-benar diperhatikan. Kalau idealnya adalah 1:1. Idealnya.
satu lubang tanam yang kita punya setidaknya harus ada 1 liter air yang ada di dalam tandon. Jadi kalau kita punya sekitar 1000 lubang tanam, berarti tandonnya minimal 1000 liter air yang ada di dalam tandon. Belum termasuk air yang disirkulasi ya Pak. Jadi harus punya air 1000 liter di tandon. Kalau kita punya 5000 lubang tanam, ya kita tandonnya sampai 5 kubik, 5000 liter. Itu akan membuat tanaman kita setidaknya aman, karena kondisi airnya jadi lebih sulit panas. Ilustrasinya begini, kalau kita mau ngerebus air, kita pakai panci kecil, ditaruh di atas kompor, nyalakan api, sebentar panas. Tapi kalau kita pakai panci yang gede, apinya sama, taruh di atas kompor, pasti akan lama sekali panasnya, betul kan? Nah, logika yang digunakan itu Pak, sebetulnya itu sebabnya minimal 1:1. Loh Pak, kalau kebun saya 8.000 liter, 8.000 lubang tanam, berarti tandonnya gede sekali. Betul, betul. Memang ada batasnya ya Pak. Nah, kalau misalkan punya tanah 1 hektar kan berarti kita membangun kolam renang Pak, berarti, ya kan? Memang ada batasannya. Nanti di atas 10.000 itu sudah nggak berlaku nih. Maksudnya aturan ini nggak berlaku, tapi kita bicara yang manusia normal dulu lah, yang kebunnya manusia normal dulu lah. Yang kalau yang sampai ratusan ribu lubang tanam itu kan kita kadang-kadang ngelihat kebunnya aja belum pernah kan. Nah itu. Nah jadi setidaknya dibuatnya 1:1 dulu. Ini kalau setting ini Bapak terapkan di kebun Bapak, setidaknya cuaca berubah seperti apapun, ini masih selamat dulu Pak tanamannya. Masalah nanti ada kurang-kurang di sana sini, itu pasti. Karena kebun di sini dan kebun di tetangga sebelah, itu faktornya bisa banyak sekali yang membuat perbedaan. Hasil tanam panennya juga bisa beda sekali. Faktornya terlalu banyak. Makanya harus adjust di lokal, di kebun masing-masing gitu. Nggak bisa, kalau Lombok aturannya begini-begini, nggak bisa Pak, nggak bisa. Tetap harus kebun kita ini nanti ada adjustment. Tapi pakem yang tadi, debit air 3-4-5 liter per menit per jalur, dan volume tandon, itu setidaknya membuat selamat dulu. Jadi cash flow-nya nggak terganggu nih. Istilahnya kita nggak diomelin sama konsumen kan. Apalagi yang sudah megang PO dari mall-mall itu atau supermarket itu, atau resto-resto, itu bisa kena ada penaltinya segala, lumayan itu Pak. Saya paham itu gitu. Jadi kira-kira itu Pak. Yang penting dua itu dulu. Harusnya selamat. Pelan-pelan Pak di-upgrade. Misalkan upgrade pompanya dulu. Diperiksa itu jalur-jalurnya, jalur pipanya seperti apa. Apakah pompa yang kita punya itu sudah sesuai keluarnya di sana, sesuai dengan hitungan kita. Kalau belum, coba dicek jalur-jalur pipanya. Apakah pipa jalurnya sudah benar, atau pipanya model-model mengular, belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri baru sampai instalasi. Nah itu menghambat semua. Nah yang hal-hal begitu itu yang harus dikurang-kurangi itu, supaya pompa kita betul-betul maksimal itu. Dan penggunaan pompa juga hati-hati, jangan tergiur dengan watt kecil. Oh pompanya pakai ini aja Pak, ini wattnya kecil sekali, keluarnya sama Pak. Wattnya sama memang di atas kertasnya, tapi prakteknya barang elektronik itu listriknya nggak bisa bohong Pak, nggak bisa. Kalau memang pompa yang benar-benar sesuai 1:1 yang tertulis di kertas berapa, keluarnya berapa, wattnya pun juga nggak main-main Pak. Itu contohnya misalkan Venesia STP. Ini sepertinya banyak yang kenal juga pompa itu, merek itu. Dibandingkan dengan Sunsun, per jamnya sama, per menitnya keluarnya sama ini.
Harganya separohnya, wattnya juga separohnya Pak. Tapi coba dibandingkan di kebun, tetap berbeda, tetap ada perbedaan. Begitu juga antara Venetia dengan Grundfos Pak. Nah cuman Grundfos itu kan kalau yang cukup gede-gede bisa buat beli motor satu Pak. Nah masalah perbandingan itu aja Pak, kurang lebih begitu Pak. Oke.